nih adik-adik? Sehat semua ya? Nah, di sini ada yang sudah tahu kakak? Belum? Oke, karena kalian belum tahu, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, kakak merupakan mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako. Nama kakak adalah Hesti Purwasih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, alangkah baiknya kita sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas pimpin doanya. Nah, terlebih dahulu kakak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Apa sih itu fluida statis? Nah, jadi fluida statis terdiri dari dua kata, yaitu fluida dan statis. Fluida artinya zat yang dapat mengalir, dan statis artinya diam. Jadi, fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Ya, betul sekali ya. Ini merupakan gambar seorang penyelam. Nah, di sini adik-adik sekalian, apakah kalian pernah menyelam? Pernah. Oke. Jika kalian pernah menyelam, apa yang kalian rasakan ketika kalian menyelam di kedalaman tertentu? Oke, sesak nafas. Apa lagi? Ada mata perih. Oke. Sakit telinga. Oke, betul sekali ya. Semua yang kalian bilang ini adalah benar. Nah, mengapa ketika kalian menyelam di kedalaman tertentu, kalian akan merasakan ketiga hal ini? Ada yang tahu? Nah, karena kalian tidak tahu, maka tak akan jelaskan. Nah, hal ini dikarenakan semakin dalam kalian menyelam, maka tekanan yang ditimbulkan oleh air itu semakin besar. Nah, tekanan ini akan menekan tubuh kalian dari segala arah, sehingga ketika kalian menyelam di kedalaman tertentu, kalian dapat merasakan sesak nafas, sakit telinga, dan mata perih. Jadi, bagaimana? Sudah paham? Paham, oke. Nah, sebelum kita lanjut, akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, peserta didik mampu menjelaskan tekanan hidrostatis. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu merumuskan tekanan hidrostatis. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengaplikasian tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini kakak akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu, di mana di sini kakak akan melakukan dua perlakuan. Oke, sebelum lanjut materi. Sebelum lanjut materi, kakak di sini akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Adapun bahan-bahannya itu botol air dan selotip hitam dengan air. Lubang ini, nah kita beri nama saja ya. Lubang yang di atas ini adalah lubang yang pertama, ini adalah lubang yang kedua, dan ini adalah lubang yang ketiga. Ini memiliki jarak yang sama, yaitu 5 cm. Kalian akan mengamati pancaran air yang keluar dari ketiga lubang ini. Di sini kakak akan melakukan dua perlakuan. Yang pertama yaitu dengan botol dengan keadaan terbuka, dan yang kedua yaitu botol dengan keadaan tertutup. Jadi kita mulai ya. Nah, menurut adik-adik sekalian, manakah di antara ketiga lubang ini yang memiliki pancaran air paling jauh? Yang mana kira-kira? Oke, ada yang bilang pada lubang pertama, ada yang lubang kedua, ada yang pada lubang yang ketiga. Mari kita lihat yang manakah yang benar. Kita buka selotipnya bersama-sama ya. Nah, kita lakukan dengan perlakuan yang pertama. Kita buka ya. Kalian amati manakah yang memiliki pancaran air paling jauh.
yang manakah memiliki pancaran air yang paling jauh? Ya, betul ya, pada lubang yang ketiga. Nah, kenapa pada lubang yang ketiga ini memiliki pancaran air paling jauh? Ada yang tahu? Ya, oke. Jadi, kenapa dia pada lubang yang ketiga memiliki pancaran paling jauh? Yang kita umpamakan ya, pada partikel-partikel air pada lubang pertama akan menekan partikel pada lubang kedua, sehingga pada lubang kedua ini dia mendapat tekanan. Jadi dia mendapat 2 tekanan dari pada partikel lubang yang pertama. Nah, dari lubang kedua ini dia menekan partikel air yang berada pada lubang ketiga. Jadi lubang ketiga ini mendapat tekanan dari lubang yang pertama, juga mendapatkan tekanan dari lubang yang kedua. Sehingga tekanan yang dihasilkan pada lubang yang ketiga ini semakin besar, sehingga pancaran airnya juga semakin jauh. Sampai sini paham? Paham, oke. Kita lanjut ke perlakuan yang kedua, yaitu dengan botolnya ditutup. Nah, ini perlakuannya, botolnya kita tutup. Jadi kita lakukan yang sama ya, seperti yang tadi. Nah, kalian bisa lihat dari 2 perlakuan yang kakak lakukan tadi, apakah memiliki perbedaan? Memiliki perbedaan, oke. Jadi apa perbedaannya? Ya, betul sekali, dari pancaran airnya ya. Pada perlakuan pertama itu, di ketiga lubang itu airnya mengalir dengan deras. Dan di perlakuan kedua, yaitu pada lubang pertama, airnya hanya keluar sedikit. Dan pada lubang kedua dan ketiga juga tidak sejauh pada pancaran air yang perlakuan pertama tadi. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan hal itu? Dia akan mendapat tekanan dari udara luar. Sedangkan pada perlakuan yang kedua, yaitu dia kan botolnya tertutup, sehingga dia tidak mendapatkan tekanan dari udara luar. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke tekanan hidrostatis, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dibagi dengan luas bidang itu. Adapun rumus dari tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P ini adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Selanjutnya itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Adapun rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenisnya, G adalah gaya gravitasinya, dan H adalah kedalamannya atau ketinggiannya. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, Kak, dari mana sih dapat rumus itu Rho dikali G dikali H? Nah, kakak akan jabarkan sehingga kalian bisa mendapatkan rumus ini. Jadi rumus tekanan yaitu F per A. Nah, F ini kita bisa ganti menjadi W, sehingga rumusnya menjadi W per A. Rumus W adalah M dikali G, sehingga rumusnya menjadi M dikali G per A. Nah, M di sini kita bisa ganti, di mana rumus untuk mencari massa adalah Rho dikali V, hingga menjadi Rho dikali V dikali G per A. Nah,
rumus V. Nah, V ini juga kita bisa ganti, di mana rumus V adalah luas permukaan dikali dengan ketinggiannya, sehingga rumusnya menjadi Rho dikali A dikali H dikali G per A. Karena A-nya adalah sama, kita bisa coret sehingga menjadi Rho dikali G dikali H. Ini merupakan rumus dari tekanan hidrostatis. Jangan lupa juga ya, pas kata demonstrasi tadi kita ada tekanan dari udara luar. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Kak, bagaimana rumusnya jika ada pengaruh dari tekanan udara luar? Oke, itu secara matematis rumusnya dapat tulis yaitu P total sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali H. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama yaitu kedalamannya. Nah, semakin dalam suatu benda, maka besar tekanan hidrostatisnya semakin besar. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Semakin besar gaya gravitasinya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga yaitu massa jenisnya. Semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengaplikasian tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa pengaplikasian tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali ya. Seorang penyelam tadi. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Nah, tidak tahu ya. Oke, tidak tahu ya. Nah, selain penyelam tadi, ada juga pada pembuatan dasar bendungan. Nah, mengapa pembuatan bendungnya itu dasar bendungan itu dibuat lebih tebal? Ada yang tahu? Nah, hal ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis tadi, di mana semakin dalam kedalaman suatu zat cair itu, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Nah, hal ini dikarenakan semakin dalam tekanannya semakin besar, sehingga dasar bendungan itu dibuat lebih tebal, sehingga dia mampu menahan besarnya tekanan yang diberikan oleh air. Oke. Selain itu, ada juga pemasangan infus. Kalian pasti sering lihat ya pemasangan infus pada orang yang sakit. Tahukah adik-adik, kenapa infus itu dipasang lebih tinggi daripada orang yang sakit? Ada yang tahu? Oke, betul cairan. Kenapa infus itu dipasang lebih tinggi daripada orang yang sakit? Itu agar cairan infus itu mendapat tekanan lebih besar daripada tekanan darahnya. Bagaimana jika tekanan infusnya lebih kecil daripada tekanan darah? Pasti bukan cairan infusnya yang mengalir ke tangan, melainkan darahnya yang mengalir ke kantung infus. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yaitu, seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut sedang berada pada 50 cm dari permukaan akuarium. Maka, berapakah tekanan hidrostatisnya yang diterima oleh ikan apabila massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, kemudian dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat? Jadi penyelesaiannya itu diketahui. Jangan lupa yang pertama, diketahui bahwa H-nya adalah 50 cm. Ingat, ketinggian tekanan hidrostatis ini dihitung dari permukaan suatu zat cair, bukan dari dasarnya. Oke. Ya. Paham ya? Oke. Jadi diketahuinya ketinggiannya adalah 50 cm. Ini masih dalam sentimeter. Kita rubah ke meter, jadinya 0,5 meter. Jadi, nah, diketahui juga massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Dan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya yaitu tekanan hidrostatis.
tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang kakak jelaskan tadi, yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Kan semuanya, rho-nya sudah diketahui, G-nya sudah diketahui, H-nya juga sudah diketahui. Kalian tinggal kasih masuk nilainya. Untuk rho-nya yaitu 1000 kg per meter kubik dikali dengan gaya gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dikali juga dengan ketinggiannya yaitu 0,5 meter. Jadi hasilnya 5000 Pascal. Nah, jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah 5000 Pascal. Nah, dari pemaparan materi yang sudah kakak jelaskan panjang lebar sekali, apakah adik-adik sekalian ada yang belum dipahami? Nah, jika ada yang belum dipahami bisa bertanya ya, jangan malu-malu. Bagaimana? Ada yang bertanya? Oke, karena tidak ada, berarti kakak sudah anggap kalian sudah mengerti. Oke, nah dari semua materi yang kakak jelaskan, ada yang bisa menyimpulkan? Kalau ada, angkat tangannya. Oke? Ya, silakan. Oke, benar. Bagus sekali ya, beri aplaus untuk teman kalian. Karena dia bisa menyimpulkan materi yang kakak jelaskan tadi. Bagus sekali ya yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang kakak jelaskan tadi, yang pertama yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu zat cair yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam pada suatu kedalaman tertentu. Yang kedua, rumus dari tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu 1. Kedalamannya, 2. Yaitu gaya gravitasi, 3. Ya, massa jenisnya. Selanjutnya, pengaplikasian dari tekanan hidrostatis yang pertama yaitu pada seorang penyelam. Selanjutnya yaitu pada pembuatan dasar bendungan. Yang ketiga yaitu pada pemasangan infus pada orang yang sakit. Nah, karena kalian sudah mengerti dan paham, maka kakak akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Nah, tugas rumah ini kakak akan kirim di WA grup yang sudah kita buat dan dikumpul minggu depan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Paham? Mungkin itu saja yang kakak sampaikan. Tadi kita diawali dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Ketua kelas pimpin doanya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.